Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gua akan memberikan gambaran singkat mengenai salah satu konten yang baru saja hadir di game di slide, yaitu adalah Menara Tanpa Batas. Jadi untuk kalian yang baru saja bermain game di slide ini, untuk bermain di Menara Tanpa Batas, kalian harus menyelesaikan terlebih dahulu menara spasial yang ada di Mukjizat Tanpa Batas. Setelah kalian berhasil menyelesaikan dari menara spasial yang totalnya itu ada 100 lantai, kalian bisa bermain ke dalam dua menara berikutnya. Yang paling pertama yaitu adalah menara temporal, yang dimana ini adalah menara yang lama ya, yang bisa kalian mainkan dengan totalnya itu ada 50 lantai, dan hadiah terakhirnya ada Platinum Record. Kemudian untuk di video ini, gua akan membahas untuk menara tanpa batas atau konten yang baru saja hadir ya. Dan ini adalah menara yang baru dan totalnya hanya 10 lantai. Tapi di sini tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada menara spasial dan juga menara temporal. Jadi kalian harus menyimak video ini biar kalian lebih mengetahui bagaimana cara bermain untuk di konten terbaru, yaitu adalah menara tanpa batas. Oke, jadi gua akan mulai aja untuk penjelasan yang paling pertama. Jadi menara tanpa batas ini adalah menara yang cukup spesial untuk dimainkan karena di sini kalian hanya bermain di 10 lantai dan setiap lantainya itu kalian akan bermain dengan efek baik dan juga efek buruk. Dan kalian harus mendapatkan 6 bintang untuk mendapatkan hadiah tambahannya ya. Dan untuk setiap lantainya, setiap kalian berhasil menyelesaikan, kalian akan mendapatkan hadiah 100 Nexus Crystal. Nah, untuk hadiahnya sendiri itu tergantung dari bintang yang kalian dapatkan. Untuk total hadiahnya, kalian bisa melakukan klik di kanan bawah di tombol hadiah. Kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk hadiah tambahannya ini akan kalian dapatkan ketika kalian mendapatkan bintang kelipatan 6 ya. Nah, untuk kelipatan 6 pertama, kalian bisa mendapatkan 150 Nexus Crystal, berikutnya ada rekaman emas, berikutnya ada 250 Nexus Crystal, berikutnya ada Legendary Relic Booster, berikutnya ada 50 buah Super Sound Metric, kemudian di kelipatan 36 ada Shimmer Record, di kelipatan 42 ada lagi-lagi Legendary Relic Booster, di 48 ada Super Sound Metric, di kelipatan 54 ada Legendary Abilimon, dan yang terakhir di kelipatan 60 ada Platinum Record. Tentunya hadiah-hadiah di sini cukup menarik ya, terutama ini akan ada tambahan lagi satu buah Legendary Abilimon. Di antara semua hadiah di sini tentunya paling penting menurut gua yaitu adalah Legendary Abilimon karena ini adalah barang paling langka untuk di game di slide ini dan juga paling berguna ya menurut gua ya. Selain dari rekaman-rekaman ini ataupun juga Super Sound Metric yang ada peluang mendapatkan Esper baru ya. Nah, tapi lagi-lagi ini sangat-sangat sulit ya untuk mendapatkan tower kelipatan 6 bintang sampai 54. Jadi gue sangat sarankan kalian untuk player-player yang baru saja bermain untuk game di slide ini jangan terlalu fokus untuk mendapatkan bintang yang ada di menara tanpa batas ini. Tapi kalian bisa lebih fokus untuk menyelesaikan saja untuk per setiap lantainya untuk mendapatkan hadiah Nexus Crystal. Karena kayak lagi-lagi gue bilang, ini stage lumayan sulit ya. Jadi kalian bisa fokuskan terlebih dahulu untuk di menara temporal daripada di menara tanpa batas. Dan untuk kalian yang sudah berhasil menyelesaikan dari menara temporal, tentunya menara tanpa batas ini adalah salah satu konten yang cukup menarik ya untuk kalian mainkan karena tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Tentunya kalian harus berpikir lebih keras lagi bagaimana untuk mendapatkan bintang setinggi mungkin. Dan kalau bisa kalian bisa mendapatkan minimal total 54 bintang untuk menambahkan satu lagi amunisi tambahan Legendary Abilimon yang bisa meningkatkan skill Legendary Esper. Nah, berikutnya gue akan jelaskan untuk dari menara tanpa batas itu sendiri. Jadi yang paling pertama, menara tanpa batas ini akan di reset setiap 15 hari sekali. Tapi untuk saat ini, karena ini baru pertama kali permulaan ya, baru kontennya keluar, untuk menara tanpa batas ini di reset setelah 30 hari. Jadi kalian memiliki waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan menara tanpa batas di saat pertama kali keluar. Karena berikutnya untuk menara tanpa batas ini akan di reset setiap 15 hari sekali. Oke, gua akan lanjut lagi untuk bagaimana cara mendapatkan bintang di setiap lantainya. Gua akan kasih tahu aja. Jadi di setiap stage-nya kalian bisa mengambil dua buah efek baik yang disediakan ke dalam line up kalian, ataupun kalian juga mengambil 5 buah efek buruk ke dalam line up kalian. Nah, setiap kalian mengambil satu buah efek baik yang kalian berikan ke dalam line up kalian, kalian akan mengurangi satu buah bintang yang akan kalian peroleh. Tapi setiap kalian mengambil satu buah efek buruk yang kalian ambil ke dalam line up kalian, kalian akan menambahkan satu buah bintang yang bisa kalian peroleh. Jadi secara default, kalian akan memperoleh 3 buah bintang apabila kalian tidak mengambil efek baik dan juga efek buruk manapun. Tapi untuk kalian mendapatkan bintang 6, kalian bisa melakukan kombinasi. Yang paling pertama, kalian bisa mengambil 3 buah efek buruk yang ada di sini. Dan kalian tentunya bisa memilih ya, efek buruk mana yang bisa kalian ambil.
Ataupun kalian juga bisa mengambil satu buah efek baik dengan kalian menambahkan 4 efek buruk yang ada di sini. Ataupun kalian juga bisa mengambil semuanya untuk mendapatkan 6 bintang yang bisa kalian peroleh di setiap lantainya. Berikutnya untuk tips untuk kalian yang baru saja bermain game di slide ini atau kalian yang masih kesulitan untuk menyelesaikan dari menara tanpa batas ini. Seperti gue bilang di awal video, kalian jangan terlalu fokus untuk memperoleh bintang setinggi mungkin, tapi kalian bisa mulai terlebih dahulu untuk menyelesaikan dari setiap lantainya. Dengan cara kalian bisa mengambil 2 efek baik saja ke dalam line up kalian dan jangan mengambil satupun efek buruk yang ada di dalam line up kalian. Karena setiap kalian berhasil menyelesaikan setiap lantainya, kalian akan mendapatkan 100 Nexus Crystal ya. Dan ketika kalian sudah berhasil menyelesaikan 6 lantai, yang dimana setiap lantainya kalian hanya mengambil 2 buah efek baik, berarti kalian hanya mendapatkan 1 buah bintang ya. Ketika sudah mencapai 6 lantai, berarti kalian sudah mendapatkan 6 bintang, yang berarti kalian juga akan mendapatkan lipatan 6 bintang yang pertama, hadiahnya yaitu adalah 150 Nexus Crystal. Jadi total 6 lantai 100 berarti kali 6, 600 Nexus Crystal, ditambah 150 kalian sudah mendapatkan 750 Nexus Crystal. Dan itulah tips dari gua untuk kalian yang masih kesulitan untuk menyelesaikan di menara tanpa batas, ataupun kalian juga masih belum berhasil menyelesaikan dari lantai 50 dari menara temporal. Tapi kalian juga bisa berupaya untuk meningkatkan bintang ini dengan cara kalian bisa mengambil satu-satu ya, pelan-pelan untuk setiap efek buruknya. Jadi kalian jangan memaksakan langsung memperoleh 6 bintang. Dan untuk kalian yang sudah menyelesaikan dari menara temporal sampai dengan level 50, tentunya kalian bisa bermain di menara tanpa batas ini untuk mendapatkan bintang sebanyak mungkin ya. Nah, untuk sedikit tips dari gua, bisa diawali dengan cara kalian jangan pernah mengambil efek baik terlebih dahulu di setiap lantainya. Jadi kalian bisa mengambil atau memilih 3 buah efek buruk di setiap lantainya untuk memperoleh 6 bintang ya. Nah, kemudian untuk tips yang kedua, kalian selalu hindarilah untuk efek buruk yang berhubungan dengan controller. Salah satu contohnya seperti ini, Unstoppable, yang dimana imun terhadap up and down, ataupun juga imun terhadap efek inability effect seperti stun, freeze dan juga stun, ataupun kalau diserang dia melakukan counter attack, ataupun setiap kali diserang dia bisa meningkatkan AP. Jadi hindarilah untuk efek-efek buruk seperti itu. Kemudian apabila kalian masih merasa kesulitan, kalian bisa tambahkan 1 buah efek baik yang ada di sini. Kemudian kalian bisa tambahkan lagi 1 efek buruk yang ada di bawahnya. Jadi kalian bisa kombinasikan dan sebisa mungkin apabila musuh bisa dikontrol, kalian bisa menggunakan Esper bertipe controller seperti Longmian, Eira, dan Medusa. Itu sangat bagus banget digunakan dengan tambahan 2 DPS yang cukup bagus. Itu contohnya seperti Jiangman ataupun juga dari Anesidora ya, menggunakan dari Pandora Box-nya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja untuk tips bagaimana cara bermain untuk di konten terbaru, yaitu adalah menara tanpa batas. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kalian secara singkat aja. Dan tentunya terima kasih sudah menonton video gua. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.